Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Shalom. Jumpa lagi pada malam ini 24 November 2021. Kita bersyukur karena Tuhan masih beri kesempatan bagi kita untuk melakukan berbagai karya sepanjang hari ini. Dan kita sudah tiba pada malam pemberian Tuhan. Sebelum kita beristirahat, baiklah kita mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami menyatakan syukur dan sembah kami, karena kami percaya kami masih ada dan berkarya karena kasih sayang-Mu bagi kami. Karena itu sebelum kami beristirahat malam ini, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Datanglah dan berkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, padamu kami berdoa dan menyambut firman-Mu. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, kita mendengarkan kebenaran firman Allah yang terbaca di dalam pertama Yohanes pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Dan saya akan membacakan ayatnya yang pertama. Umat Tuhan dapat membacakan ayat-ayat selanjutnya. Iman mengalahkan dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada renungan malam yang lalu kita sudah belajar dari Mazmur 130 yang memberikan pengajaran kepada kita bahwa penderitaan terbesar dan terberat yang akan dihadapi oleh manusia manakala manusia selama hidupnya tidak memelihara kekudusan hidup, terjebak dalam perangkap dosa, dan selalu melibatkan dirinya dalam tindakan-tindakan kejahatan. Dan kalau itu yang terus dikerjakan, maka manusia sampai pada satu titik penderitaan yang sangat berat, dan dia tidak bisa dapat menyelesaikan penderitaan itu sendiri. Malam ini kita punya kesempatan lagi untuk belajar dalam pertama Yohanes pasalnya yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Kita menyadari bahwa sebagai manusia yang berdosa, kita bisa saja terjebak dalam kehidupan kita dan melakukan berbagai-bagai perbuatan yang tidak kudus yang terus mewarnai keseharian hidup kita dari waktu ke waktu. Itulah sebabnya kita mesti berwaspada dan menata hari-hari hidup kita sedemikian rupa supaya kita tidak mudah terjebak dan terperangkap dalam berbagai perbuatan dosa di dalam hidup ini. Sebab jika itu yang terjadi, maka kita akan memasuki satu babak hidup di mana kita akan mengalami penderitaan yang sangat hebat di dalam kehidupan kita. Firman Allah di dalam pertama Yohanes pasalnya yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima, mengingatkan kepada kita
bahwa manusia bisa dengan mudah mengatasi berbagai-bagai keadaan yang menyeretnya masuk dalam kehidupan yang tidak kudus di hadirat Allah. Manusia bisa mengatasi itu dengan baik. Rahasianya adalah bahwa Allah dalam Yesus Kristus telah berkarya dan sekaligus menolong kita untuk mendapatkan kekuatan Roh Kudus untuk memimpin kita senantiasa, sehingga Roh Kudus itu dapat membantu kita mengerjakan kebenaran dan bukan hal-hal yang fasik di dalam kehidupan ini. Karena itu, kita harus memiliki keyakinan yang sungguh, memiliki iman yang sungguh kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Pada bagian ini mengajarkan kepada kita bahwa setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Ini mau menegaskan kepada kita bahwa setiap kita yang telah berkeputusan untuk percaya kepada Yesus Kristus, bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupan kita, maka melaluinya kita mendapatkan kekuatan yang besar untuk menolong kita menjalani kehidupan kita di bumi ini. Bahkan firman Allah menegaskan bahwa setiap kita yang percaya bahwa Yesus itu adalah Kristus, Dia adalah Sang Mesias, Dia adalah pribadi yang diurapi oleh Allah, Dia adalah Allah yang telah datang dalam diri Yesus Kristus dan berkarya di tengah-tengah kehidupan dunia ini untuk keselamatan kita umat manusia. Maka di dalam keyakinan yang sedemikian, kita sesungguhnya adalah orang-orang yang telah dilahirkan oleh Allah. Memang kita sadar benar bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Kalau kita belajar di dalam kitab Mazmur pasal 51, dengan jelas pemazmur mengingatkan kepada kita bahwa setiap kita adalah pribadi yang berdosa sejak dalam kandungan ibu kita, dan di tengah-tengah keberadaan kita di bumi ini, dalam seluruh aktivitas kita selalu saja diwarnai oleh berbagai-bagai tindakan dosa di dalam hidup ini. Tapi karena Yesus Kristus, Dia telah melahirkan kita menjadi manusia baru melalui pengorbanan dirinya di atas kayu salib. Karena itu bagian ini memberi penegasan kepada kita bahwa melalui karya Yesus Kristus dan yang telah menuntun kita untuk ada dalam percaya yang sungguh kepada Yesus Kristus, kita telah mengalami kehidupan baru sebagai orang-orang yang lahir dari Allah, yang sungguh-sungguh menyadari bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup kita. Dan selanjutnya pada bagian ini, bahwa semua kita yang telah menyatakan percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan, maka kita harus buktikan percaya kita yang sungguh tadi dalam berbagai-bagai tindakan yang berkenan di hadirat Tuhan. Tidak mungkin kita menyatakan bahwa kita adalah orang beriman, orang yang percaya kepada Yesus Kristus,
Tapi kehidupan kita masih diliputi dengan perkara-perkara kehidupan yang tidak kudus di dalam keseharian hidup kita. Tidak mungkin kalau kita adalah orang beriman, orang yang percaya bahwa Yesus itu adalah Kristus, Dia yang telah datang untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup kita, mengampuni dosa dan kesesatan hidup kita. Tapi kita belum mengalami perubahan dalam hidup ini. Kita masih suka mengerjakan hal-hal yang keji dan jahat di dalam hidup ini. Itulah sebabnya pertama Yohanes pasalnya yang ke-5, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5 dengan tegas mengingatkan kepada kita bahwa semua kita yang telah menyatakan percaya kepada Tuhan haruslah pribadi yang dapat melakukan perintah-perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa menyatakan bahwa kita beriman kepada Yesus, kita percaya kepada Yesus Kristus, tapi perilaku hidup kita masih tidak berkenan kepada Tuhan. Kita masih suka mencuri, kita masih suka berzinah, kita masih suka saling mencederai satu dengan yang lainnya, kita masih saling menghujat, kita masih saling mendatangkan penderitaan seorang di antara yang lain. Tidak bisa. Kalau kita telah menyatakan bahwa kita adalah orang-orang percaya, kita telah meyakini dengan sungguh bahwa Yesus itu adalah Kristus, Dia yang telah mengorbankan dirinya untuk keampunan dan dosa kita, maka kita mesti dengan setia taat pada perintahnya. Kita tidak bisa menggunakan satu mulut yang sama menyatakan percaya, tapi pada mulut yang sama masih mengucapkan kata-kata yang kotor di dalam keseharian hidup kita. Sebab di dalam bacaan tadi dengan jelas, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Ini mau mengingatkan kepada kita bahwa kita mesti sadar, kita beriman dengan sungguh bahwa Yesus Kristus telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi kita. Dia telah menjadi Sang Penebus bagi dosa-dosa kita. Dan itu kita mengimani itu dengan sungguh. Kita meyakini itu dengan sungguh. Dan karena kita telah meyakini Yesus Kristus sebagai yang mengampuni dosa kita, Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kita, maka serentak dengan itu kita harus taat pada kehendaknya. Kita harus jaga perilaku hidup kita sehingga benar-benar kudus di hadirat Tuhan. Pada ayat yang ke-5 jelas, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, komitmen dan percaya kita kepada Yesus harus kita lanjutkan dengan tindakan praksis di dalam hidup ini. Dan itu harus kita tunjukkan. Kalau kita belajar di dalam surat Yakobus, dengan tegas diingatkan kepada kita bahwa iman harus diwujudkan di dalam perbuatan yang nyata di dalam kehidupan ini. Adalah tidak benar kalau kita menyatakan bahwa kita adalah orang beriman, tapi serentak dengan itu kita masih bergaul dengan hal-hal yang jahat. Kita masih terus melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat di dalam kehidupan kita. Itulah
sebabnya pertama Yohanes pasal 5 ini mau menegaskan kepada kita supaya kita benar-benar hidup sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Dan sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, kita harus jaga perilaku hidup kita, jaga pikiran dan kehendak kita, jaga perbuatan kita, jaga tutur bahasa kita, supaya benar-benar mempermuliakan nama Tuhan dan tidak untuk menghadirkan hal-hal yang tidak kudus di dalam keseharian hidup kita. Kita percaya bahwa kita bisa melakukan ini. Sekali lagi, kita pasti bisa. Kita pasti bisa menjaga kekudusan hidup kita. Kita bisa melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita, sebab kita tidak bekerja sendiri. Allah sudah menganugerahkan kepada kita Roh Kudus untuk ada di dalam hidup kita. Dan Roh Kudus itu akan memimpin kita untuk mengerjakan kebenaran dalam hidup ini. Itulah sebabnya kita tidak boleh terus mengikuti keinginan daging kita, tapi kita harus mengikuti keinginan Roh Kudus yang selalu mengerjakan kebenaran di dalam hidup ini untuk membuktikan kepada kita bahwa kita adalah orang-orang percaya. Kita adalah orang yang beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup kita. Ingatlah, kita percaya bahwa Yesus Kristus telah mengorbankan dirinya untuk keampunan dosa kita. Dan karena itu, jangan lagi terlibat di dalam perbuatan-perbuatan dosa di dalam hidup ini. Ingat Roma pasal yang ke-6 ayat 17 dan 18. Setelah pengorbanan Kristus, kita bukan lagi hamba dosa, tetapi hamba kebenaran. Dan percayalah, kita bisa mengalahkan dunia. Kita bisa mengalahkan kedagingan kita, manakala kita benar-benar percaya dengan sungguh dan terus mendengarkan bisikan Roh Kudus di dalam kehidupan kita senantiasa. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah memberkati kami. Tolong kami supaya kami benar-benar menghidupkan komitmen dan percaya kami kepada Tuhan, dan mewujudkan itu dengan perbuatan-perbuatan yang berkenan di hadirat-Mu, ya Bapa. Sehingga dalam keseharian hidup kami tidak terus melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, yang mengkhianati kekudusan Allah di dalam hidup kami. Tapi biarlah dengan komitmen percaya kami yang sungguh, kami waspadai perbuatan-perbuatan kami yang tidak berkenan, sehingga kami benar-benar menjadi imamat yang rajani di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah memberkati kami. Kami akan beristirahat malam ini. Karena itu datanglah dan berkati kami sekalian, supaya hidup kami tetap ada di dalam urapan. Memberkati kami dalam pembaringan malam ini, ya Tuhan. Demi Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup kami. Padamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Shalom.